Hai anak-anak hebat, pintar, dan kreatif. Semangat pagi anak-anak hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan juga riang gembira. Hari ini kita mau belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan buku serta alat tulis dan berdoa. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Rumade, seorang pelaku wirausaha. Ia memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Mari anak-anak kita baca teks berikut ini. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik, dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Setelah membaca teks tadi, silakan anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? 2. Apa bahan yang digunakan Ibu Made untuk menjalankan usahanya? 3. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya?
Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara, permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Setelah anak-anak membaca teks tadi, silakan anak-anak menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan, mampu ikut berpartisipasi di MEA? 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Anak-anak, perhatikanlah cenderamata dari magnet berikut ini. Cenderamata ini dapat kalian tempelkan di kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis? Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Anak-anak hebat, mari kita melakukan percobaan tentang medan magnet. Anak-anak hebat, untuk melakukan percobaan medan magnet yang kalian butuhkan adalah satu buah magnet batang, serbuk besi, dan juga satu lembar kertas. Kita letakkan magnet ini di bawah kertas. Coba anak-anak kita taburkan serbuk besinya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan. Tampak sekali di sini ada garis-garis medan magnet. Kesimpulan, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Nah, silahkan anak-anak membuat laporan percobaan medan magnet sesuai dengan yang telah kalian laksanakan. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah teman-teman bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Berdasarkan teks formulir tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? 2. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? 3. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. 4. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Mari anak-anak kita cocokkan jawaban anak-anak. Untuk nomor 1, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Jawabannya adalah data penerima dan data pengirim seperti nama, alamat, dan nomor telepon, tanda tangan pengirim maupun petugas. Untuk nomor 2, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang?
Jawabannya adalah kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang, yaitu untuk mempermudah petugas memilah barang ke wilayah atau alamat pengiriman. Nomor 3, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jawabannya yaitu barang yang dikirimkan akan salah alamat atau tidak sampai ke penerima. Nomor 4, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Jawabannya ialah supaya mudah dihubungi jika sewaktu-waktu membutuhkan. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.